Saudara, seorang pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dilaporkan ke polisi. Diduga pimpinan ponpes telah mencabuli 20 santriwatinya. Kasus kekerasan seksual terhadap santriwati kembali terjadi, kali ini di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pengungkapan kasus ini bermula dari salah seorang korban yang merupakan santriwati asal Kabupaten Bandung melapor ke Polresta Bandung bersama kuasa hukumnya. Kuasa hukum korban menyebut ada puluhan santri yang diduga menjadi korban pencabulan oleh pemimpin ponpes, namun belum berani melaporkan. Laporan ini pun dilakukan agar perbuatan terduga pelaku bisa dihentikan dan mendapat hukuman yang setimpal. Ini kita akan melaporkan ada suatu kejadian pencabulan di daerah Katapang, di mana dilakukan oleh satu oknum yang mengatasnamakan Ustadz dengan modus operandi memanfaatkan ketakjimannya antara santri kepada seorang guru pemuka agama, di mana si oknum ini menggunakan kesempatan untuk melakukan pencabulan dan pelecehan seksual yang dilakukan beberapa tempat, baik di lingkungan pesantren ataupun di luar, seperti itu. Ada yang laporan hari ini baru berapa orang dan katanya ada berapa korban? Hari ini untuk saat ini yang berani mengungkapkan dan berani melapor adalah satu orang. Dan yang saat ini yang kita tahu ada sekitar 20 korban yang mengaku tapi belum berani melaporkan ke kepolisian. Polresta Bandung membenarkan adanya laporan dugaan pencabulan yang diduga dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren yang berada di kawasan Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Diduga pimpinan ponpes ini telah melakukan pencabulan sejak tahun 2016 lalu dan korbannya diperkirakan mencapai 20 orang santriwati. Di awalnya bahwa pada hari Kamis itu mantan istri daripada pemilik pondok itu menyampaikan bahwa mantan suaminya telah melakukan perbuatan cabul terhadap santri. Kemudian kami sampaikan agar kami membutuhkan kesaksian daripada korban, sehingga pada hari Jumat kami mendapatkan informasi bahwa ada korban yang telah diperlakukan cabul oleh si pemilik pondok. Namun demikian, belum selesai kegiatan pemeriksaan dari pihak korban kembali, kemudian kami proaktif untuk mendatangi ke pondok pesantren untuk mengetahui apakah ada korban-korban lain. Pihak kepolisian mengatakan saat ini terduga pelaku sudah tidak ada di lokasi pesantren. Kepolisian kini sedang mencari keberadaan terduga pelaku yang diduga berada di luar Bandung. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Naufal Rabani, saat ini berada di Polresta Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Naufal, bagaimana perkembangan penyelidikan kasus pencabulan puluhan santriwati dan pencarian terduga pelaku saat ini? Baik, Pak Skalis dan juga saudara, bahwa saat ini pihak kepolisian, yakni Satreskrim Polresta Bandung, masih menyelidiki terkait adanya informasi dugaan pencabulan dan pelecehan seksual terhadap puluhan santri yang terjadi di kawasan Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Di mana kasus ini mencuat setelah adanya kedatangan satu orang korban bersama kuasa hukumnya ke Mapolresta Bandung pada Jumat pekan lalu. Namun menurut pihak kepolisian, selesai dilakukannya pemeriksaan, korban dan juga kuasa hukum ini sudah pergi meninggalkan Mapolresta Bandung. Meski demikian, pihak kepolisian saat ini terus melakukan penyelidikan apakah informasi atau laporan yang dilakukan satu orang korban ini benar atau tidak. Namun pihak kepolisian kesulitan karena pimpinan pondok pesantren yakni yang terduga terlapor ini sudah tidak ada di lokasi pondok pesantren. Atas kejadian kasus ini menyebabkan beberapa pihak memantau kejadian ini, salah satunya Forum Anak Daerah Dinas P2KB P3A Kabupaten Bandung, di mana Forum Anak Daerah ini siap mendampingi korban untuk melakukan pelaporan jika korban takut atau merasa malu saat mendatangi Mapolresta Bandung. Berikut kutipan wawancara kami dengan
Bunda Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung. Kita dari Kabupaten Bandung dan juga bekerjasama dengan bidang PPA itu mengadakan pendampingan secepatnya. Ketika informasi itu kami dapatkan, kita langsung terjun, langsung mengecek lokasi yang di mana saja. Karena memang si korban itu sendiri tidak hanya satu lokasi, ada beberapa penyebaran dan kita sudah melakukan pengecekan tersebut sekaligus mengadakan pendampingan terutama kepada korban itu sendiri. Ternyata memang masih kita ngecek, nah karena kan si korban ini kan sudah Dewasa. iya, sudah ada yang sudah 10 tahun atau 5 tahun. Nah ini kita juga harus benar-benar mencari informasi nih, apalagi keluarga korban tidak terkumpul di situ karena memang kan lokasi yang utamanya itu kan menjadi di pesantren. Sementara kan mereka sudah pada Pas Kalis bisa saya beritakan bahwa korban dugaan pelecehan yang terjadi di pondok pesantren yang berada di Katapang ini menurut kuasa hukum yang mendatangi Mapolresta Bandung pada beberapa waktu lalu menyatakan lebih dari 10 orang atau 20 orang santriwati yang dilakukan pelecehan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Pas Kalis. Untuk saat ini, sejauh ini Noval apakah sudah diketahui modus pelaku, lalu apa yang membuat baru satu korban yang berani melapor? Baik, Pas Kalis, bisa saya katakan bahwa beberapa waktu lalu saat kuasa hukum mendatangi Mapolresta Bandung menyatakan baru satu orang korban yang berani melaporkan kasus yang menimpa dirinya, yakni kasus dugaan pelecehan dan juga pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini, di mana lebih dari 10 orang telah menjadi korban, namun para korban lainnya menyatakan takut dan tidak berani melaporkan kasus pencabulan ini. Modusnya sendiri menurut kuasa hukum yang saat itu kami wawancarai menyatakan bahwa para santriwati ini takut atau takjim kepada gurunya ini, oknum gurunya ini, di mana di saat gurunya meminta atau memberikan ilmu saat meraba-raba, korban tidak melawan gitu. Mas Kalis. Baik, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Polresta Bandung, Jawa Barat, jurnalis Kompas TV Noval Rabani.